Bab 731. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang, kekalahan dalam peperangan itu pun segera diperhitungkan. Di satu sisi, pihak Teran kehilangan hampir 1.000 orang suci bela diri. Di antara mereka, ada sekitar 500 orang suci agung dan lebih dari 400 raja. Salah satunya bernama Wu Sheng. Gelar Wu Sheng tidak mungkin mati, tetapi ia mengejar terlalu dalam, dan akhirnya, ia memilih untuk meledak. Kerugiannya memang berat, tetapi pada saat yang sama, hati orang-orang pasti akan bersemangat. Karena, kali ini, iblis semakin banyak kalah, jumlah korban tewas Raja Suci tidak terhitung banyaknya, dan gelar Wu Sheng juga jatuh 3. Metode yang digunakan juga merupakan cara yang dimaksudkan oleh gelar Wu Sheng dari klan iblis untuk membunuh Ji Wutian. 3 gelar Wu Sheng mengepung dan memiliki kekuatan segel setengah dewa, yang setara dengan 4 gelar Wu Sheng, dan salah satunya adalah gelar Wu Sheng teratas yang dikepung. Dengan cara ini, iblis menderita kerugian besar. Justru karena jatuhnya 3 orang suci bela diri iblis, iblis bermaksud untuk mundur. Jika tidak, kerugiannya akan semakin besar. Jarang sekali kota angin yang tidak pernah mengadakan pesta perayaan selama ribuan tahun, mengadakan pesta perayaan. Menggelar pesta perayaan, seluruh kota angin akhirnya kehilangan senyumnya. Di pesta tersebut, penguasa kota memimpin dengan mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Hadirin sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang datang dari daratan Tiongkok untuk membantu kita. Jika bukan karena mereka, kita mungkin masih berada di medan perang." Memang, kemunculan Liu Yu dan yang lainnya telah mengubah situasi perang. Pada awalnya, banyak ketidaksenangan terhadap daratan Tiongkok, yang bahkan tidak dikirim oleh seorang ahli bela diri, telah lama hilang. Liu Yu dan yang lainnya juga mengangkat gelas mereka dan meminumnya sekaligus. Mereka berada dalam pertempuran, tetapi semakin berani mereka, semakin mencurigakan mereka. Mereka bukanlah iblis, tetapi Liu Yu dan mereka adalah iblis. Setelah minum, pemimpin kota berkata sambil tersenyum, "Ketika daratan Tiongkok mengirimmu ke sini, aku masih kecewa. Kupikir garis pertahanan terakhir Teran kita akan hilang. Tanpa diduga, kemunculanmu benar-benar mengubah situasi perang. Di sini, aku ingin bersulang untukmu." Setelah seharian penuh dan semalaman karnaval, keesokan harinya, kami semua kembali ke penampilan semula. Merupakan hal yang membahagiakan untuk mengalahkan iblis untuk sementara waktu, tetapi selama iblis tidak punah, mereka tidak ingin memiliki kehidupan yang baik. Liu Yu berkumpul dan merencanakan bagaimana menghabiskan waktu berikutnya. Daratan Tiongkok jelas tidak dapat kembali untuk sementara waktu. Bagaimanapun, perjalanan ke dan dari Tiongkok terlalu lama. Bagaimana jika iblis tiba-tiba menyerang? Menurutku, sulit bagi iblis untuk menyerang dalam beberapa dekade. Kurasa kita harus pergi ke luar kota badai untuk melihatnya. Usul Ji Wutian. Sebelumnya, selain kota badai yang dijaga oleh manusia, bagian luar kota badai telah diblokir oleh iblis. Sekarang bagian luar telah pulih, Ji Wutian tentu saja ingin keluar dan melihatnya. Hong Yun adalah orang pertama yang setuju dan berkata, "Konon di sekitar kota badai ada makam dan warisan yang ditinggalkan oleh dewa bela diri ras manusia kita. Mungkin kita bisa mencoba keberuntungan kita." Batian dan Liu Yu, putra kejahatan, keduanya mengangguk ketika mereka saling memandang. Bagi mereka saat ini, tidak ada yang lebih mendesak daripada meningkatkan kekuatan mereka. Dengan sebuah rencana, beberapa orang pergi ke rumah tuan kota dan menyampaikan rencana mereka. Bahkan jika Anda ingin menghadapi bahaya, Anda tidak perlu menoleh. Bersama, melihat persetujuan penguasa kota, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, Anda telah berada di kota badai selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu apakah ada tanah rahasia yang ditinggalkan oleh dewa bela diri di dekat kota badai?" "Tentu saja, setelah saya menerobos dewa setengah dewa, saya pergi mencarinya. Sayangnya, harta karun yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak berhak saya dapatkan, atau telah diambil oleh para pendahulu kota berangin. Bagaimana saya bisa membagikannya?" Tuan menjawab. Putra kejahatan juga tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tempat mana di luar yang cocok untuk kita jelajahi?" "Ada satu tempat yang benar-benar cocok untuk Anda kunjungi. Itu adalah makam kegilaan, yang bukan hanya tempat di mana dewa gila tidur, tetapi juga tempat di mana dewa gila mewarisi." Tuan kota memikirkannya dan menjawab. Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu,
apakah Tuan Kota pernah menjelajahi bagian dalam? Sambil menggelengkan kepalanya, sang penguasa kota mendesah, bukankah aku sudah mengatakan itu? Makam Dewa Gila bukan hanya kuburan, tetapi juga tempat untuk warisan Dewa Gila. Bagaimana mungkin pewarisnya adalah orang tua yang malang yang menerobos para dewa setengah mati sepertiku? Karena itu, aku langsung dilukis jatuh. Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa saat itu, aku takut jika aku ingin keluar dari kota, aku takut para dewa setengah mati dapat mundur dari seluruh tubuh yang dikelilingi oleh iblis. Oleh karena itu, sebelum menjadi dewa setengah mati, mustahil untuk menjelajah. Lagi pula, tidak ada gunanya mati demi mewarisi apa yang mungkin tetapi belum tentu diperoleh. Keempatnya siap untuk pergi, tetapi mereka telah memilih untuk menjelajahi makam Dewa Gila. Melihat keempat orang itu telah membuat keputusan, penguasa kota mengeluarkan sebuah peta dan berkata, ada banyak tempat yang ganas di luar kota angin, dan beberapa di antaranya adalah binatang buas yang lebih ganas. Oleh karena itu, dengan peta ini, kalian seharusnya bisa tenang. Selain itu, ada beberapa harta karun di beberapa tempat. Meskipun tidak berguna bagiku, itu juga merupakan hal yang baik bagi kalian. Keempat orang itu sangat gembira mendengar berita itu. Dengan peta ini, faktor keamanan mereka akan meningkat pesat, dan banyak tempat berbahaya dapat dihindari. Selain itu, karena beberapa di antaranya berguna bagi mereka, artinya, mereka dapat menemukan hal-hal ini dan meningkatkan kekuatan mereka. Hanya saja para iblis telah menduduki daerah di luar kota angin begitu lama. Meskipun 9 dari 10 sumber daya alam dan harta karun tanah tidak berguna bagi para iblis, sulit untuk tidak dihancurkan oleh para iblis. Ini adalah sesuatu yang membuat beberapa orang khawatir. Setelah beberapa orang menuliskan peta itu, mereka meninggalkan kota angin dan menuju makam Dewa Gila yang terkunci. Tanah ini telah diduduki oleh para iblis selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda memikirkannya dengan kaki Anda juga dapat memikirkan betapa besarnya itu. Karena itu, tidak ada yang tidak akan tergerak. Oleh karena itu, untuk mencegah perselisihan, alih-alih bertindak bersama, kami memutuskan untuk berkumpul di luar makam kegilaan, dan kemudian kami akan mengunjungi makam kegilaan lagi. Liu Yu, dengan peta yang diperbesarnya dari kepala kota, terbang menuju hutan besar di depannya. Itu adalah hutan yang sangat besar. Itu tampak seperti gunung yang sangat besar. Itu sangat lebat. Makam kegilaan ada di dalam hutan. Liu Yu berencana untuk menjelajahi hutan sebelum pergi ke makam kegilaan. Di hutan ini, dikatakan bahwa Wu Xiu pernah masuk ke dalamnya untuk menjelajahi buah merah yang berapi-api. Tujuan Liu Yu adalah untuk menerobos dari awal Raja Suci ke puncak menurut pengingat di peta. Liu Yu berjalan dalam garis lurus. Liu Yu mengerutkan kening saat dia berjalan. Karena di depannya, dia merasakan napas binatang buas tingkat Saint bela diri, dan tidak hanya ada satu kepala, tetapi juga 3 kepala. 3 kepala binatang buas bernama tingkat Wusheng. Wajah Liu Yu tiba-tiba menjadi bermartabat. Dia masih berada di pinggiran base camp binatang buas hutan, dan dia telah bertemu dengan 3 binatang buas bernama Wusheng. Anda dapat membayangkan krisis macam apa yang ada di sana. Namun, itu juga karena ini, jika bukan karena setengah dewa dari klan iblis yang terperangkap dan gelar santo bela diri sulit untuk ditembus, saya khawatir makam Dewa Gila akan dihancurkan oleh iblis. 3 kepala itu disebut Wusheng. Jika mereka berurusan dengan Liu Yu bersama-sama, mereka pasti akan membuat Liu Yu jatuh ke dalam krisis. Namun, krisis juga berarti kesempatan. Karena ada 3 binatang buas bernama Wusheng, pasti ada harta karun. Mata Liu Yu menyala-nyala dan dia berpikir. Saat ini, dia terus bergerak maju dan menyelinap ke arah 3 binatang buas yang bergelar santo bela diri. Liu Yu bukanlah orang bodoh. Buah dao sangat berharga. Jika ada, itu pasti dekat dengan binatang buas tingkat Wusheng. Sebenarnya, Liu Yu menebak dengan tepat. Di salah satu sarang binatang buas bernama Wusheng, dia merasakan napas buah dao. Ketika Liu Yu masuk, dia terkejut. Di sarang binatang buas ini, selain pohon buah tao, ada juga banyak buah berharga. Orang ini memakan buah-buah ini sebagai batu spiritual. Keterlaluan. Liu Yu merasa tertekan dan marah karena dia melihat binatang buas itu mengambil buah lain dan memakannya. Seluruh tubuh buah itu berwarna kristal. Itu memancarkan aura yang kuat. Meskipun kita tidak tahu jenis bahan alami dan harta karun apa itu benar-benar luar biasa.
Liu Yu kemudian ingat bahwa meskipun binatang buas ini tidak membutuhkan buah dao, mereka hanya perlu tumbuh secara alami untuk menjadi kuat, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa makan. Bagaimanapun, buah dao rasanya enak. Tiba-tiba, binatang buas yang sedang memakan buah itu dengan santai meraung, dengan dua mata seukuran lonceng tembaga, menatap ke arah Liu Yu. Karena marah, Liu Yu tanpa sengaja mengeluarkan sedikit napas, yang ditemukan oleh binatang buas bernama Wu Sheng Level. Tiba-tiba, binatang buas itu berdiri dengan wajah yang ganas. Tubuhnya yang besar sebesar gunung, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, warna hijau tebal. Itu memancarkan rasa teror dan penindasan, memberi orang perasaan massa. Pada saat yang sama, dua binatang buas lainnya yang memiliki gelar Wusheng juga menerima pengingat dari binatang buas ini dan meraung ke sisi ini. Dalam sekejap mata, Liu Yu terkepung. Namun, Liu Yu tidak dapat mengendalikannya saat ini. Matanya telah tertarik oleh pohon buah dao di samping binatang buas itu. Di pohon ini, terdapat 9 buah berwarna kacau, yang merupakan buah dao unik yang dibutuhkan Liu Yu. Dengan 9 buah ini, setidaknya aku dapat dipromosikan ke tingkat tengah Raja Suci. Liu Yu meraung, mengayunkan tinjunya, dan membunuh binatang buas di depannya. Binatang buas bernama Wu Sheng Level itu jelas marah dengan tindakan semut kecil di depannya. Dia juga meraung dan memukul Liu Yu. Meskipun tubuhnya tidak sebesar binatang buas itu, tinju Liu Yu sangat kuat. Kekuatan emasnya yang mengerikan menyatu menjadi semburan, yang secara langsung mengusir binatang buas itu keluar dan mewarnai langit menjadi merah dengan darah. Seluruh bumi berguncang, meskipun itu sebanding dengan pangkat Santo Bela Diri, itu terlalu buruk. Itu hampir sama dengan sebelum aku dipromosikan menjadi Raja Suci. Liu Yu merasakan kekuatan binatang buas ini dan merasa lega. Binatang buas ini mungkin menggunakan tanah suci untuk menghadapinya, tetapi mereka akan memiliki sedikit kekuatan. Bagaimanapun, binatang buas tidak mempraktikkan hukum. Selain itu, binatang buas mengandung napas buas, dan tanah suci tidak banyak berpengaruh pada tubuh mereka. Namun, bagi Liu Yu, yang mengolah tubuhnya sendiri, dia tidak kalah dengan binatang buas itu. Terlebih lagi, dia memiliki keterampilan seni bela diri yang tak terkalahkan. Sungguh aneh berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Binatang buas ini memang berkulit kasar dan berdaging tebal. Meskipun serangan Liu Yu tidak vulgar, itu hanya pukulan berat. Liu Yu membuka dunianya sendiri yang kecil dan mengumpulkan pohon buah-buahan yang berharga ini ke dalam dunianya sendiri yang kecil. Begitu pohon buah-buahan dibawa ke dunia kecil, Liu Yu memilih untuk pergi. Baru saja, dia mengevaluasi kekuatannya sendiri dan dengan jelas menyadari bahwa kekuatannya sendiri dapat memecahkan 3 binatang buas dengan gelar orang bijak bela diri. Meskipun sulit, itu masih bisa dipecahkan. Namun, membuang-buang waktu seperti itu, Liu Yu juga khawatir akan menimbulkan binatang buas lainnya, ketika waktunya benar-benar dikelilingi oleh masalah. Di sebuah gua, Liu Yu duduk bersila. Dia sedang memurnikan buah dao dan memahami prinsip 5 elemen. Ada gelombang besar 5 elemen di sekelilingnya. Awalnya, efek terbaik dapat dicapai dengan memurnikan buah-buah tao ini menjadi pil suci kelas hukum. Namun Liu Yu tidak punya waktu untuk pergi ke daratan Tiongkok untuk mencari alkemis, jadi dia hanya bisa memilih pemurnian langsung semacam ini. Meskipun efeknya buruk, itu sangat praktis. Buah jenis ini benar-benar sifat langit dan bumi. Sungguh menakjubkan. Jika ada buah jenis ini yang tak terbatas, saya khawatir tidak peduli seberapa buruk kualitasnya, Anda bisa menjadi orang suci bela diri. Setelah memurnikan 9 buah tao, Liu Yu merasa bahwa wilayahnya telah mencapai puncak periode tengah Raja Suci, dan kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia sangat bersemangat. Namun, pada saat yang sama, dia juga memiliki sedikit penyesalan, karena tidak ada Dao Guo yang terus membiarkannya memurnikan. Ketika Liu Yu pindah ke dunia kecil, dia menemukan bahwa pohon itu telah mati. Tidak hanya daunnya yang rontok, tetapi juga akarnya mulai membusuk. Ini sangat aneh. Liu Yu ingat bahwa ketika dia pindah sebelum dinasti Ming, dia masih sangat bersemangat. Bagaimana perubahan besar seperti itu bisa terjadi dalam sebulan terakhir? Apa yang terjadi? Tidak bisakah pohon seperti ini tumbuh di dunia kecil? Atau apakah ia membutuhkan makanan khusus? Liu Yu mengerutkan kening. Ia meraih pohon itu. Bagaimanapun, pohon itu sudah mati. Ia tidak peduli. Akar pohon itu dicabut oleh Liu Yu dan mengeluarkan lengan yang patah dan busuk.
Daging dan darah di atasnya telah habis, dan hanya tulang emas yang tersisa, yang secara bertahap kehilangan kilaunya. Akarnya berakar di lengan busuk ini dan meluas ke tulang emas. Anda dapat melihat bahwa masih ada bagian dari akar yang masih hidup, tetapi tidak dapat lagi memasok seluruh pohon buah. Liu Yu melihat pemandangan ini, pupil matanya menatap kakak tertua, warna wajah penuh keterkejutan. Esensi ilahi. Pohon buah ini sebenarnya tumbuh di mayat Wu Shen, untuk menyerap esensi ilahi dan meningkatkan pertumbuhannya. Liu Yu benar-benar terkejut dengan kesimpulannya. Lengan busuk ini memang mayat seni bela diri. Meskipun semua esensi ilahi telah hilang, tulang emas pucat masih menyilaukan. Sulit untuk membunuh seorang prajurit yang kuat, tetapi jika rohnya hancur, bahkan jika tubuhnya utuh, dia mati. Karena jika Anda ingin mengumpulkan roh, kekuatan dan keinginan kesadaran ilahi harus digabungkan. Tanpa kekuatan dan keinginan kesadaran ilahi, jiwa yang lemah tidak akan mampu menahan serangan musuh. Tetapi Wu Sheng berbeda, mereka memiliki kekuatan pengetahuan ilahi kehendak jiwa terpisah, jadi bahkan jika hanya ada sepotong daging dan darah, mudah untuk dihidupkan kembali. Namun, roh dewa bela diri sangat kuat. Jika Anda ingin menghancurkan rohnya, kekuatan musuh diperkirakan lebih mengerikan. Biarkan Liu Yu tidak berpikir bahwa pohon buah ini sebenarnya tumbuh di tubuh Wu Shen, dan itu membutuhkan esensi ilahi untuk tumbuh. Tidak heran, tetapi, ada serpihan hukum di dalam buah-buah Tao ini. Liu Yu diam-diam berpikir bahwa ia akhirnya mengerti bagaimana buah itu berasal. Bukannya mereka menangkap sifat langit dan bumi, tetapi mereka menyerap serpihan hukum di dalam mayat dewa prajurit, sehingga menghasilkan buah. Aku tidak menyangka bahwa dewa bela diri jatuh di tanah ini. Itu seharusnya dewa bela diri yang bertarung melawan binatang buas di zaman kuno. Liu Yu menghela napas pelan, lalu menyingkirkan lengan yang membusuk itu. Ia akan mencari tempat untuk menguburnya. Bagaimanapun, sesepuh itu mati untuk melindungi umat manusia. Tidak hanya itu, Liu Yu kemudian pergi ke tempat di mana ia bertarung dengan binatang buas itu. Ia ingin mencari mayat tak lengkap yang ditinggalkan oleh sesepuh itu. Namun, ia melihat 10.000 lubang kuburan, yang tidak hanya berisi mayat dewa bela diri, tetapi juga mayat orang suci bela diri. Ada ratusan dari mereka. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah mayat tingkat Wu Sheng. Namun, itu juga mengejutkan Liu Yu. Itu mengejutkan. Jika tebakannya tidak salah, binatang buas itu telah membunuh orang-orang ini dan menyembunyikan tubuh mereka di sini untuk menyiapkan makanan untuk dimakan perlahan-lahan. Kemudian, terjadi perubahan. Sejak saat itu, Dao Guo dan pohon-pohon roh lainnya telah lahir. Karena ada begitu banyak tubuh yang kuat yang terkubur di sini, membuat aura tempat ini sangat kuat, sehingga lahirlah begitu banyak Tian Cai di Bao. Tuan-tuan, beristirahatlah dengan tenang. Karena perlindungan Anda yang putus asa, Tanah Senzu masih menjadi dunia rakyat kita. Liu Yu menarik napas dalam-dalam, memberi hormat pada mayat-mayat di 10.000 lubang pemakaman, dan kemudian mengirim mereka semua ke dunia dewa, peti mati yang telah dibuat. Dia akan mencari tanah harta karun geomantik untuk dikubur di daratan Tiongkok. Bagaimanapun, para tetua ini meninggal untuk melindungi tanah Tiongkok. Jika mereka meninggal, mereka tidak dapat dikubur di tanah itu, yang terlalu menyedihkan. Setelah semua ini, wajah Liu Yu sangat berat. Dia tahu bahwa pasukan iblis masih berada di luar daratan Tiongkok. Sekarang, meskipun ada leluhur yang melawan di medan perang para dewa dan iblis, siapa yang tahu berapa lama mereka dapat bertahan. Selain itu, jika iblis tidak menyelesaikan masalah, Teran tidak akan dapat bersantai sejenak. Selain itu, begitu perang pecah dan menyebar ke daratan Tiongkok, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati, yang diperkirakan merupakan angka astronomi. Dalam hati semakin tidak berani bersantai, Liu Yu juga mempercepat kecepatan menuju makam Dewa Gila. Kecepatan menganugerahkan level Martial Saint sangat cepat. Meskipun Liu Yu menghindari binatang buas level Martial Saint sepanjang jalan, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Hong Yun adalah orang pertama yang tiba, yang mengejutkan Liu Yu. Melihat Liu Yu datang, Hong Yun berkata sambil tersenyum, "Anda baik sekali datang. Sekarang Anda akan mengirim putra kejahatan untuk mendominasi langit." "Oh, bagaimana dengan Ji Wutian? Apakah dia tidak datang? Di mana dia, dan bagaimana Anda bisa datang begitu cepat?" Liu Yu bertanya. Hong Yun berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang berguna bagi saya di sini, dan kecepatannya tentu saja cepat."
Adapun Ji Wutian, dia langsung pergi tanpa ada kesempatan. Dia tidak mau melihat-lihat makam Dewa Gila lagi. Saya hanya perlu menyapanya dan saya bisa datang ke sini. Liu Yu tiba-tiba mengangguk, awan merah kehilangan kelahiran kembali, harta karunnya yang berguna benar-benar buruk. Ngomong-ngomong, Anda sudah lama di sini. Apakah Anda ingin pergi ke pintu masuk makam kegilaan? Liu Yu bertanya. Hong Yun mengangguk dan berkata, tentu saja, aku menunggumu datang. Aku akan berdiskusi denganmu bagaimana cara masuk. Tidak semudah itu bagi kita untuk masuk. Oh, ada apa? Liu Yu bertanya. Aku pergi untuk melihat. Ada 4 binatang buas dengan gelar Wusheng yang menjaga di pintu masuk, kata Hong Yun. Itu hanya 4 binatang buas. Itu bisa dipecahkan dengan mudah. Liu Yu telah melihat kekuatan binatang buas ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu. Hong Yun memutar matanya yang putih dan berkata, tidak semudah itu. Setelah mengamati keempat binatang buas ini, menurutku mereka hampir mendekati kekuatan setengah dewa. Jika kamu ingin memecahkan sesuatu yang tidak semudah itu, mungkin kamu akan melakukannya sendiri. Mendekati setengah dewa, Liu Yu terkejut. Kekuatan setengah dewa jauh lebih baik daripada gelar Santo bela diri. Bagaimanapun, selama itu berhubungan dengan para dewa, segala sesuatu yang tidak terbayangkan dapat dipahami. Keempat binatang buas ini hampir sama kuatnya dengan para dewa. Saya khawatir mereka jauh lebih kuat daripada yang mereka temui di luar hutan. Sepertinya ketika putra kejahatan datang, mereka harus membuat rencana yang bagus. Liu Yu berkata demikian. Segera, putra kejahatan dan Batian datang satu demi satu, dan keduanya telah mencapai puncak periode tengah Raja Suci dan tidak jauh dari terobosan. Jelas, kedua pria di hutan ini, seperti dia, mendapat petualangan yang tidak kecil. Ji Yun juga segera mengirimkan berita kepada semua orang. Liu Yu memberitahu semua orang tentang pintu masuk ke makam Dewa Gila. Ji Wutian selesai mendengarkan dan berkata, saya berurusan dengan 2 kata yang tidak menjadi masalah dengan 1 orang. Itu hampir mustahil. Saya mengambil jurusan Zenyuan. Binatang buas ini memiliki kulit tebal dan daya tahan yang kuat terhadap Zenyuan. Sulit untuk berurusan dengan salah satu dari mereka. Awan merah membuka jalan. Putra kejahatan juga membuka jalan, baik itu tubuh kutukan dan pisau ajaib putus asa saya, agak enggan untuk berurusan dengan binatang buas. Batian berkata, tubuhku cukup kuat, aku bisa menahan 1. Baiklah, Saudara Ji, Batian dan aku akan menghadapi 1 binatang buas. Sedangkan untuk putra jahat dan Hong Yun, mereka akan menghadapi 1. Bagaimana? Tanya Liu Yu. Kami semua mengangguk dan setuju. Pembagian seperti itu adalah cara terbaik untuk mendistribusikan. Setelah pembagian selesai, semua orang menuju pintu masuk makam Dewa Gila. Di hati beberapa orang, ada harapan samar. Kesempatan apa yang akan menunggu mereka di makam Dewa Gila kelima? Liu Yu tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya, karena bersembunyi sama sekali tidak berguna. Keempat binatang buas itu menutup pintu masuk dengan rapat. Bahkan jika mereka menyembunyikan tubuh mereka, mereka akan terekspos pada akhirnya. Melihat seseorang datang, keempat binatang buas itu meraung seolah-olah mereka memberi peringatan dan bersemangat. Yang di pintu masuk akan diberikan kepada Saudara Ji. Liu Yu berkata bahwa Liu Yu berencana untuk pergi ke arah binatang buas kedua. Siapa tahu, Batian masih seberani sebelumnya, dan langsung memilih binatang buas yang direncanakan Liu Yu untuk dihadapi. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Jelas, dia tidak mau kalah dari Liu Yu di Tanah Suci, berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dari Liu Yu dalam hal kinerja fisik. Ketika Liu Yu melihat ini, dia menemukan binatang buas lain dan bertarung dengannya. Dalam sebuah pertarungan, Liu Yu menemukan bahwa kekuatan binatang buas ini memang kuat, dagingnya juga sangat kuat. Liu Yu dan pertarungannya, semua jenis tinju memainkan beberapa turbulensi di dunia. Namun, tubuh binatang buas itu tidak hanya besar, kedua matanya dapat dibandingkan dengan tinggi Liu Yu, tetapi juga sangat kuat. Tubuh Liu Yu, selain sakit, bahkan kulitnya pun sulit untuk dipatahkan. Putra jahat dan Hong Yun adalah orang pertama yang menyingkirkan binatang buas yang mereka hadapi. Bagaimanapun, mereka berdua melawan 1, dan efeknya tentu saja berbeda. Saat mereka bertarung satu sama lain, mereka saling menipu. Mereka tidak bertarung satu sama lain berkali-kali,
tetapi mereka membawa binatang buas itu cukup jauh dari pintu masuk makam Dewa Gila. Kemudian, saat mereka berjalan, mereka menggoda binatang buas itu dan membiarkannya dituntun dengan hidung. Hasil akhirnya, tentu saja membuat dua orang dengan mudah menyingkirkan binatang buas itu, memimpin. Hampir pada saat yang sama, Ji Wudian memaksa mundur binatang buas yang sedang dilawannya, berbalik ke Liu Yu dan berkata, "Aku pergi dulu." Kemudian, tanpa melihat ke belakang, dia bergegas ke makam kegilaan. Ketika Liu Yu melihat ini, dia juga khawatir. Dia mempercepat laju serangannya, dan akhirnya memaksa binatang buas itu mundur. Kemudian dia membuka tanah suci, memperlambat kecepatan binatang buas itu sedikit, meningkatkan kecepatannya sedikit, dan tiba-tiba melemparkan binatang buas itu dan menyerbu masuk. Dibandingkan dengan itu, Batian adalah yang paling menyedihkan, karena binatang buas yang dia hadapi tidak jauh lebih lemah dari yang dihadapi Ji Wudian. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan fisiknya sendiri, atau sedikit kurang menguntungkan, ingin menyingkirkannya, sangat sulit. Akhirnya, Batian marah, memuntahkan seteguk esensi darah, mengeluarkan versi lengkap dari perhitungan pengganggu surga, dan kemudian menerbangkan binatang buas itu jauh, dan kemudian terbang ke makam Dewa Gila. Begitu Batian masuk, dia mendapati Liu Yu berdiri di sana menunggunya. Melihat Batian masuk, wajahnya sedikit pucat, dan Liu Yu teringat akan teknik tinju yang digunakan Batian untuk melawan Putra Iblis di awal. Tentu saja, Putra Iblis juga melihatnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan wajahnya yang baik, dia tidak bisa berbicara. Dia memiliki pemahaman diam-diam. Dewa Kegilaan adalah seorang pria yang telah menjadi manusia. Dia sombong, tetapi dia juga sangat jujur. Dia tidak pilih-pilih tentang pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Oleh karena itu, kuburannya sangat sederhana. Seluruh makam, seperti piramida, memiliki gerbang, diblokir oleh tirai cahaya berdarah. Liu Yu masuk dari depan gerbang dan dengan mudah melewati tirai cahaya berdarah. Sebenarnya, tirai cahaya berdarah ini hanya untuk menghentikan binatang buas itu. Selama binatang buas dan keluarga iblis masuk, mereka akan segera mengaktifkan susunan penjaga makam Dewa Gila. Bahkan para dewa pun pasti akan mati saat itu. Selama bertahun-tahun, makam itu masih sempurna. Di dalam makam Dewa Gila, ketika mereka berempat masuk, mereka tercengang, karena ada pintu masuk tidak jauh dari mereka, yang terhalang oleh tirai cahaya berdarah. Di pintu masuk ini, seekor monster dengan kepala hewan dan tubuh manusia sedang duduk bersila, memancarkan napas teror. Saat ini, mereka menatap mata merah itu dan melihat Liu Yu dan kelompoknya. Aku tidak menyangka ada 4, tetapi tidak masalah. Itu bisa diselesaikan bersama. Konon daging manusia jenius sangat lesat. Itu adalah pil tonik bagi kita binatang buas. Aku tidak tahu apakah itu benar, tut-tut. Tubuh monster ini tidak berbeda dengan manusia. Ia memiliki 2 lengan dan 2 telapak kaki. Ia hanya ditutupi sisik hitam. Namun, ia memiliki 2 kepala. Ia tidak berbeda dengan kepala anjing. Ia hanya sangat ganas. Mata merahnya memancarkan rasa teror yang mengerikan. Semua orang, termasuk Liu Yu, merasakan penindasan yang mengerikan itu. Tak perlu dikatakan, binatang buas ini pasti telah mencapai alam setengah dewa. Terlebih lagi, ia diilhami oleh para dewa dengan biaya yang sangat mahal sebelum memiliki keberadaan kecerdasan. Kalau tidak, mustahil untuk memiliki kecerdasan jika ia bukan dewa dengan karakteristik binatang buas. Aku tidak menyangka ada binatang buas setingkat dewa setengah dewa yang menjaganya. Dia berkata dengan wajah berat, pintu masuk di luar itu palsu. Binatang buas inilah yang sengaja membuat kita jatuh cinta padanya. Ini adalah pintu masuk sebenarnya ke makam kegilaan. Wajah putra jahat itu juga sedikit jelek. Untungnya, hanya ada 1 binatang buas tingkat dewa setengah dewa, kita masih bisa masuk. Liu Yuleng mendengus. Putra kejahatan adalah eksistensi dari akhir zaman Arkaan dan awal zaman kuno. Dia tahu banyak tentang zaman Arkaan dan zaman kuno. Binatang berkepala 2 memakan kejahatan, tetapi itu adalah cara iblis yang menelan kejahatan. Haha, aku tidak berharap ada yang mengingat keberadaan anjing berkepala 2 inferno milikku. Kupikir tidak ada yang mengingat prestise klan kita lagi. Anjing berkepala 2 neraka tertawa. Putra jahat mendengus dingin, berkata, apa kutukan prestise itu? Di luar klan anjing berkepala 2 neraka semuanya telah dihancurkan,
kamu tidak jauh dari kematian. Haha, baik itu nama panggilan atau reputasi baik, hari ini, bersamaku, kamu tidak dapat memasuki makam kegilaan. Anjing berkepala dua neraka tertawa. Batian paling membenci sampah, dan meraung, apa yang kamu lakukan dengan semua itu? Lawan dia dan masuki makam dewa gila lagi. Setelah itu, Batian memimpin dalam menyerang neraka dengan tinjunya yang kuat. Kekuatan mendominasi yang tak terbatas menyebar, tinjunya, membakar api yang menyala-nyala, membombardir. Namun, dalam menghadapi pukulan ini, kedua pasang mata anjing berkepala dua neraka itu penuh dengan sarkasme. Ia mencibir dan berkata, dengan kekuatan ini, kamu berani mati, Ham. Dengan dengungan dingin, ia mengangkat kaki depannya, di kehampaan melintasi 3 noda darah yang menyedihkan dan tajam, tepi yang mengerikan, setelah yang pertama mengenai Batian dalam sekejap. Tubuh Batian dengan cepat terbang keluar. Ada 3 noda darah di dadanya. Dengan kekuatannya yang kuat, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan menatap anjing berkepala dua neraka yang tidak jauh. Anjing neraka ini, sebagai binatang buas setingkat dewa, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Sungguh mengerikan. Bagian paling mematikan dari anjing neraka ini adalah kepalanya. Begitu salah satu kepalanya terpenggal, kekuatannya akan berkurang setengahnya. Begitu dua kepalanya terpenggal, dia pasti akan mati. Dengan itu, putra kejahatan mengeluarkan pisau ajaib yang putus asa dan menebasnya. Putra jahat itu mengangkat pisau ajaib yang putus asa dan berteriak keras. Tiba-tiba, pemandangan yang mengerikan muncul. Pisau sihir hitam ini tiba-tiba mengeluarkan roh jahat yang tebal, dan bilah hitam yang menyala-nyala, yang melonjak ratusan kali, berubah menjadi pisau ajaib yang besar, merobek langit dan memotong kehampaan. Pisau seperti itu, bahkan jika disebut sebagai puncak santo bela diri, juga tidak berani keras. Untuk serangan putra kejahatan, anjing neraka berkepala dua juga sedikit menunjukkan warna hati-hati, namun, ia masih memilih koneksi yang keras. Kekuatan yang dahsyat, anjing berkepala dua neraka di sekitar ruang itu terkoyak oleh retakan ruang, anjing berkepala dua. Neraka itu masih seperti gunung, hanya pukulan ini, tidak mencapai efek yang diinginkan. Hampir pada saat yang sama, Liu Yu dan yang lainnya juga menyerang anjing neraka itu pada saat yang sama. Anjing berkepala dua neraka itu, dua kepala berayun, satu depan dan satu belakang, akan menyerang orang-orang di mata, kedua telapak tangannya beterbangan, kecepatannya akan membuat Liu Yu dan serangan lainnya benar-benar terhalang. Tentu saja, meskipun semuanya terhalang, Liu Yu dapat melihat bahwa itu juga sedikit sulit. Tentu saja, Liu Yu bukan satu-satunya yang melihatnya. Setelah minum banyak, putra jahat itu meraung, kita semua menggunakan semua kekuatan kita untuk menyerang dan meledakkan kepalanya. Tak perlu dikatakan, semua orang melancarkan serangan gila pada saat yang hampir bersamaan dan membombardir anjing neraka itu. Bagaimanapun, binatang buas itu adalah binatang buas. Meskipun memiliki kecerdasan, itu terutama tergantung pada kekuatan fisik dan kecepatan. Lambat laun, anjing berkepala dua neraka itu memiliki luka dengan ukuran yang berbeda. Terutama salah satu kepalanya, hampir terpotong, membuat lukanya tidak ringan, segera membuat hatinya marah. Wah, kau berhasil membuatku kesal, ah. Anjing berkepala dua dari neraka itu meraung, dan suara mengerikan itu menyebar ke segala arah, yang membuat telinga semua orang sakit dan berdarah. Liu Yu menyebabkan trauma paling serius padanya, dan yang pertama kali ditemukannya adalah Liu Yu. Aku melihatnya mengangkat cakarnya, mencengkeram erat lengan Ye Liu Yu, lalu melemparkan Liu Yu ke atas, menghantam tanah dengan keras. Liu Yu merasa seluruh kepalanya penuh dengan Venus. Dia tidak tahu harus membangun makam dewa gila seperti apa. Tanahnya sangat keras, dan bahkan di bawah serangan hebat tadi, tanah itu tidak hancur. Putra iblis akhirnya mengulurkan tangannya. Dengan pisau, dia memotong lengan anjing neraka berkepala dua dan memecahkan Liu Yu. Rasa putus asa yang kuat membuat anjing neraka berkepala dua itu terbang keluar. Anjing neraka itu meraung, lengannya yang patah dan kepalanya yang patah tumbuh lagi, dan lukanya segera pulih. Mata putra iblis itu membeku, membawa pisau ajaib yang putus asa, sekali lagi menuju anjing neraka berkepala dua untuk memotong. Anjing neraka berkepala dua itu tahu ujung pisau ajaib yang mengerikan ini, terutama rasa putus asa dan kekuatan kutukan. Itu masih melemahkan tubuhnya. Di mana ia berani terhubung, ia ingin menghindar.
Sekarang, tidak jauh dari sana, Liu Yu tidak punya waktu untuk pulih dari lukanya, dan segera menggunakan tanah suci untuk mendatanginya dan memenjarakannya di tempat semula. Kepala yang baru saja tumbuh dari anjing neraka itu dipotong lagi. Saat ini adalah saat ketika kekuatan tempurnya berkurang setengahnya. Itu adalah pemahaman diam-diam bahwa Liu Yu dan yang lainnya menembak pada saat yang sama. Sasarannya adalah kepala anjing neraka lainnya. Setelah kejadian tadi, Liu Yu telah melihat bahwa meskipun kekuatan tempur anjing berkepala dua neraka akan berkurang setengahnya saat satu kepala hilang, selama kepala lainnya masih ada, ia dapat menumbuhkan kepala lagi. Hanya jika kepala lainnya tidak tumbuh sebelum kedua kepala tersebut hancur, anjing berkepala dua neraka dapat benar-benar dihancurkan. Ini, saya khawatir, juga merupakan alasan mengapa anjing berkepala dua neraka sulit untuk dilibatkan dalam para dewa. Jika seseorang berhadapan dengan anjing berkepala dua neraka, ia harus membunuh kedua kepala tersebut pada saat yang sama. Kecuali jika ada yang benar-benar lebih kuat dari anjing neraka, atau, saya khawatir, bahkan jika kita dapat mengalahkan anjing neraka, sangat sulit untuk membunuhnya. Ketika debu dan asap menghilang dan Liu Yu dan yang lainnya melihat lagi, anjing berkepala dua neraka telah menghilang. Tidak ada yang lebih dari genangan darah hitam di tanah yang membuktikan keberadaan anjing berkepala dua neraka. Biarkan dia lari, Ji Wutian berkata dengan kesal. Putra jahat itu berkata, dewa setengah tidak semudah itu untuk dibunuh. Selain itu, anjing berkepala dua neraka itu tidak biasa dalam hal kekuatan atau cara menyelamatkan nyawa. Jika kita ingin melarikan diri, kita tidak bisa menghentikannya. Mari kita pergi ke makam dewa gila terlebih dahulu. Anjing berkepala dua neraka itu seharusnya tidak bisa keluar dari makam dewa gila. Jika kita mendapatkan harta karun di sini, belum lagi peningkatan kekuatan kita ke alam dewa setengah, bahkan jika kekuatan kita meningkat, tidak akan mudah untuk menghadapi anjing berkepala dua neraka itu. Kata Liu Yu, matanya berkedip. Pertarungan pertama dengan para dewa tadi membuat Liu Yu melihat dengan jelas kekuatan para dewa. Jika kita bukan yang terbaik di antara para orang suci bela diri dan saling bergandengan tangan, jika tidak, mereka tidak akan menjadi lawan dari anjing berkepala dua neraka. Jika dia ingin mengalahkan para dewa, dia setidaknya harus mencapai puncak Raja Suci. Sedangkan untuk membunuh, dia harus menjadi dewa. Ini juga membuat perjalanan Liu Yu ke makam dewa gila menjadi lebih mendesak. Tentu saja, tidak ada yang keberatan. Kelimanya melangkah ke dalam mulut dan menghilang dalam darah. Segera, dua jalan muncul di depan mereka. Di atas kedua jalan itu, ada dua kata, warisan dan harta. Putra jahat itu berkata, sepertinya kita hanya dapat memilih satu dari yang lain. Jika kita memilih warisan, kita tidak dapat memperoleh harta. Jika kita memilih harta, kita tidak dapat memperoleh warisan. Kita tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang. Orang-orang mengangguk dan setuju. Putra jahat itu melanjutkan, apa yang ingin aku tingkatkan sekarang adalah kekuatanku sendiri. Hanya ketika kultivasiku dipromosikan ke gelar Wusheng, artefakku dapat sepenuhnya dibuka ke tingkat artefak. Oleh karena itu, aku memilih harta karun. Hong Yun juga berkata, meskipun warisan itu bagus, tetapi aku tidak membutuhkannya, jadi aku juga memilih harta karun. Aku juga, Batian dan Liu Yu juga berkata hampir bersamaan. Jika kamu tidak memilih warisan, aku akan memilih warisan. Sejujurnya, karakter orang gila seharusnya sangat mirip denganku. Mungkin, aku benar-benar memiliki harapan. Melihat bahwa semua orang tidak memilih warisan, Ji Wutian tertawa. Semua orang mengangguk, lalu, Ji Wutian sendiri, memasuki jalan warisan. Liu Yu dan yang lainnya, juga menuju jalan menulis harta karun di sisi lain lorong angkasa yang menuju ke tanah harta karun. Terdapat dunia berwarna merah darah. Di langit, terdapat matahari berwarna merah darah, memancarkan cahaya aneh, yang membuat seluruh dunia penuh dengan depresi aneh. Bumi tebal, tidak ada nafas kehidupan, hanya nafas pembunuhan yang tak berujung. Hanya demi membunuh, dunia ini mengerikan. Liu Yu mendesah. Putra jahat dan Batian juga mengangguk, beberapa orang menunjukkan warna kewaspadaan, terbang ke arah depan. Bumi tiba-tiba bergetar. Tidak jauh dari sana, terdengar suara gemuruh melengking dari depan, nafas haus darah yang ganas, menyapu seluruh dunia. Kelima orang Liu Yu mengerutkan kening dan melihat, dan tiba-tiba melihat bayangan darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya datang dari depan. Mereka hampir tidak dapat menghitung berapa banyak kepala yang ada.
Ada semua jenis binatang buas, dan nafas mereka kuat dan lemah. Ini adalah binatang buas yang pernah dibunuh oleh Dewa Gila. Roh dendam mereka ditelan oleh dunia pembunuh, dan telah tenggelam di dalamnya, menyerang makhluk hidup apapun yang masuk ke sini. Putra jahat berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Yu dan yang lainnya tidak perlu dikatakan lagi bahwa mereka tidak berani ceroboh. Kita harus tahu bahwa Dewa Gila adalah yang terkuat di alam Dewa Surga. Binatang buas yang dibunuhnya bahkan mungkin binatang buas di tingkat Dewa Bela Diri. Binatang buas tingkat ini, kelahiran roh dendam, itu sangat mengerikan, bahkan jika mereka disebut orang suci bela diri juga tidak berani ceroboh. Raungan, kecepatan binatang buas itu sangat cepat, seperti sepotong air laut yang tersapu. Napas yang suram dan mengerikan itu begitu luas sehingga membuat orang-orang di belakangnya menjadi dingin. Tinju surga, Liu Yu meraung dan menghancurkan langit dengan tinjunya. Cahaya keemasan menerangi seluruh dunia pembunuh. Tekanan yang tak terkalahkan menyapu ke segala arah. Telapak tangan Nitian adalah teknik tinju yang cocok untuk pelatihan fisik. Itu sangat efektif untuk hantu dan roh ini ketika menyangkut yang bagi seni bela diri, daging dan darah lemah, dan mereka dapat ditelan oleh roh dendam. Namun, bagi orang-orang yang penuh dengan ki dan darah, hantu dan dewa tidak berani menyerang. Pada saat ini, meskipun roh-roh yang melampaui batas hantu biasa ini bergegas menuju Liu Yu, yang lebih lemah langsung meleleh sebelum mereka bergegas ke Liu Yu. Mereka yang bergegas ke Liu Yu juga dengan mudah dipecahkan oleh Liu Yu. Di sini, itu adalah dunia Liu Yu dan Batian, dua pejuang yang kuat dan berdarah. Liu Yu dan Batian seperti dua pisau tajam yang bergegas di depan untuk membuka jalan. Adapun Ji Wutian, mereka hancur di belakang. Di bawah amukan Liu Yu dan Batian, mereka semua bergerak maju dengan cepat. Segera, mereka meninggalkan kelompok binatang buas yang ganas itu jauh. Pada saat ini, dua napas kuat keluar dari belakang, yang benar-benar merupakan keberadaan roh tingkat dewa setengah. Beberapa orang tidak dapat menahan rasa terima kasih. Untungnya, mereka mengambil langkah pertama. Jika tidak, ketika kedua roh itu terseret dan semakin banyak roh bergabung, mereka akan berada dalam masalah. Tepat setelah membuang roh-roh ini, Liu Yu merasakan gelombang aura yang kuat di depan mereka. Itu sangat kuat dan harum. Ada aura yang begitu kuat. Mata Liu Yu cerah. Apakah ada harta karun? Putra kejahatan juga memikirkannya. Beberapa orang segera mempercepat kemajuan mereka. Setelah beberapa saat, mereka melihat tanah kehidupan hijau dengan banyak bahan alami dan harta karun. Liu Yu bahkan melihat lebih dari 10 pohon ginseng suci dan melompat-lompat dengan cara yang sangat nakal. Setelah mengetahui ketiganya, Liu Yu dengan cepat masuk ke tanah itu. Haha, benda-benda ini adalah obat suci. Mereka telah menjadi esensi sepenuhnya. Seru Liu Yu. Batian berkata dengan dingin, meskipun benda-benda ini bagus, mereka tidak berguna bagiku. Dengan itu, Batian sama sekali tidak bermaksud memetik. Liu Yu tertawa getir saat mendengar kata-kata itu. Dia pria yang kesepian, wajar saja dia berpikir begitu. Dia punya kekasih, murid, dan klan. Bisakah kita melepaskan semua ini? Berpikir, Liu Yu mulai memetik, dan selain Liu Yu, hanya Ji Wutian dan Liu Yu yang memetik. Bagaimanapun, Ji Wutian masih punya keluarga. Meskipun tidak banyak orang dalam keluarga itu, mereka harus bersiap. Terlebih lagi, latar belakang keluarga Ji mereka memang terlalu tipis. Aku akan membantumu. Kali ini, Liu Hongyu sulit untuk dipetik. Wajah Liu Yu penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih banyak. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berharap bisa menyelesaikan pemetikan dengan cepat dan tidak membuang-buang waktu di sini. Awan merah tertawa. Liu Yu tiba-tiba terdiam, hati yang awalnya berbagi rasa terima kasih, tiba-tiba menghilang. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Yun, putra jahat dan Batian juga tidak baik. Mereka hanya menonton dan bergabung dalam prosesi memetik bahan-bahan alam dan harta karun. Ketika dia melihat banyaknya mayat di sini, dia tiba-tiba menyadari mengapa ada begitu banyak orang di sana. Binatang buas yang dibunuh oleh Dewa Gila dan mayat-mayat klan iblis semuanya bertumpuk di sini. Setelah mayat-mayat binatang buas itu, aura bocor keluar, membuat aura di sini sangat kuat. Bahkan tanahnya mengandung aura yang tak terbatas, begitu banyak bahan alam dan harta bumi lahir. Kata Liu Yu, ini bukan satu-satunya harta di sini, kan?
Putra jahat itu berpikir bahwa mereka datang ke sini untuk mendapatkan harta karun berupa promosi ke gelar Santo Bela Diri. Mereka dapat meningkatkan beberapa alam bahkan jika mereka tidak bisa, bukan untuk bahan-bahan alami dan kekayaan bumi ini. Teruslah melihat ke depan. Semua harta karun surgawi dan harta karun duniawi di sini hampir selesai, kata Liu Yu. Beberapa orang terus melangkah maju, tak lama kemudian, mereka melihat sebuah gunung besar, bukan makam besar, di sebelahnya berdiri sebuah prasasti batu setinggi ribuan kaki, diukir dengan huruf-huruf kuno. Mengapa? Bukankah di sini ada harta karun? Ada apa? Mengapa ini bukan tempat harta karun? Orang-orang berpikir aneh. Mata Batian berbinar dan berkata, bagaimanapun, kalian boleh masuk dan melihat-lihat. Bagaimanapun, bukankah ada pintu masuk di depan makam? Orang-orang melihat ke bagian bawah batu nisan, dan benar saja, ada sebuah pintu yang dapat menampung 4 atau 5 orang secara paralel, dan pintunya juga terbuka. Dengan keputusan publik, langsung menuju pintu masuk di bawah batu nisan. Begitu melangkah masuk, Liu Yu merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa yang salah. Pada saat ini, Ji Wutian berkata, di sini benar-benar cukup besar. Mata Liu Yu berkilat, menunjukkan warna yang tiba-tiba. Ternyata di makam Dewa Gila, ruang diperluas beberapa kali dengan menggunakan susunan. Alhasil, Liu Yu tidak menggunakan terlalu banyak ruang. Hal ini tidak dapat membantu tetapi membuat Liu Yu berharap lebih. Dewa Gila akan meninggalkan sesuatu untuk mereka, keturunan orang-orang ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Liu Yu dan yang lainnya memikirkannya hampir bersamaan ketika Liu Yu dan yang lainnya sedang menuju aula. Sebuah suara terdengar di belakangnya, yang membuat Liu Yu takut beberapa orang. Mengapa kamu di sini, dan masih di depanku? Kata pria di belakang. Beberapa orang berbalik, melihat di belakang bukan Ji Wutian, siapa lagi? Saat ini, Ji Wutian menatap kerumunan dengan wajah terkejut, penuh warna bingung. Liu Yu berpikir dalam-dalam, dan kemudian berkata, saya pikir kita telah melalui ujian yang berbeda, tetapi kita semua datang ke tempat yang sama. Hanya saja saya tidak tahu apa artinya. Putra kejahatan itu juga seorang Taois. Saya tidak tahu kapan, sesosok duduk di aula dan berkata, tentu saja, perbedaannya sangat besar. Jika Anda ingin mendapatkan warisan saya, Anda harus melalui ujian yang saya atur secara khusus. Mereka terkejut, dan kemudian mereka tahu bahwa itu seharusnya adalah hantu kegilaan, dan bahwa itu adalah hantu kekuatan roh yang melarikan diri setiap saat. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah cara untuk membiarkan mereka melalui ujian yang berbeda. Sekarang tampaknya Ji Wudian seharusnya lulus ujian. Benar saja, roh itu melanjutkan, meskipun dia tidak memenuhi persyaratan yang kuharapkan di awal, itu tidak buruk. Sekarang malapetaka akan datang, aku harus melakukan upaya terakhirku untuk daratan Tiongkok. Kuharap daratan dapat bertahan hidup. Liu Yu dan yang lainnya mendengar bahwa hati mereka terasa berat. Sebagai orang kuat tingkat dewa, kegilaan begitu berat. Dapat dilihat bahwa situasi umat manusia benar-benar tidak terlalu baik. Baiklah, karena kalian bersama, itu mudah dilakukan. Ini adalah kesempatan yang ingin kuberikan kepadamu. Kuharap kau dapat meningkatkan kekuatanmu. Katakanlah, lihat telapak tangan Dewa Gila, mengapung sepotong kristal bening, memberi Liu Yu perasaan, yaitu, sempurna. Namun, kristal di atas, ada retakan padat, sama sekali menyangkal keindahan kristal ini. Putra kejahatan melihat kristal itu, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia terkejut dan berkata, ini adalah sosok dewa. Itu rusak, ketuhanan. Orang-orang juga terkejut. Sudah diketahui bahwa keilahian itu keras. Namun, keilahian seorang pria kuat tingkat dewa telah hancur berkeping-keping. Dapat dibayangkan bahwa pertempuran itu sangat tragis. Dewa Gila memandang putra kejahatan dengan aneh dan berkata, sepertinya kamu telah melihat banyak hal. Sejauh yang aku tahu, Tanah Senzu belum pernah melahirkan dewa bela diri selama bertahun-tahun, dan kamu dapat mengenali dewa itu sekilas. Ayahku adalah leluhur jahat. Aku tahu ini adalah ketuhanan. Itu sangat normal. Jalan terang putra kejahatan. Dewa Gila menunjukkan pandangan tiba-tiba dan berkata, begitulah. Aku baru saja mendengar bahwa leluhur jahat memiliki seorang putra. Sayangnya, aku pernah berada dalam perang antara dewa dan iblis, dan aku tidak tahu banyak tentang situasinya. Sekarang tampaknya dia telah menyegelmu.
Putra jahat itu mengangguk dan berkata, aku adalah tubuh kutukan. Kecuali aku menjadi dewa, aku tidak dapat mengendalikan kekuatan kutukan sama sekali. Itu tidak baik untuk diriku sendiri atau orang lain. Begitu, apa yang salah dengan kekuatan jahatmu yang mengerikan itu? Itu adalah tubuh kutukan. Namun, tubuh kutukan, aku khawatir, bahkan jika itu adalah pencapaian dewa, hanya dapat dikendalikan dengan paksa. Bagaimanapun, tubuh kutukan melambangkan pembusukan, kebejatan, kerusakan, dan kombinasi kegelapan. Orang gila itu berkata dengan serius. Wajah putra jahat itu tegas, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan melakukannya. Baiklah, dalam hal ini, aku akan membantumu. Aku akan menggunakan keilahianku yang tidak lengkap untuk membantumu untuk sementara waktu memiliki alam dewa bela diri dan dengan cepat memahami kekuatan hukum. Kemudian, di bawah kendali kegilaan, kekuatan misterius menyebar. Di bawah kekuatan ini, Liu Yu hanya merasa bahwa hukum telah menjadi konkret, dan dia dapat dengan mudah memahaminya. Untuk saat ini, tidak ada yang ragu untuk duduk di 5 aturan batu giok. Liu Yu sudah memahami kekuatan 7 hukum, dan sekarang di bawah pengaruh kekuatan ini, kecepatan pemahaman kekuatan hukum telah membuat kemajuan besar lagi. 1 jam kemudian, kekuatan misterius itu telah menghilang, tetapi orang-orang masih tenggelam dalam kultivasi. Sehari kemudian, kekuatan tak terlihat pertama kali terbentuk di sekitar putra kejahatan. Kekuatan ini adalah kekuatan tanah suci. Namun, Liu Yu sedikit tidak nyaman karena bau jahat itu. Kemudian, ada kekuatan tak terlihat di sekitarnya. Liu Yu juga membuka matanya, dan wajahnya puas. Sekarang, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan 9 prinsip, dan telah menjadi puncak Raja Suci. Dia juga telah menjadi orang suci bela diri sejati, bukan hanya Raja Suci dengan wilayah suci. Pada saat ini, hantu dewa gila, yang hendak mengosongkan melonnya, menembakkan cahaya ke kerumunan. Liu Yu merasa sedikit, dan kemudian dia tahu bahwa ini adalah keterampilan unik dewa gila, tinju gila. Ini adalah tingkat seni bela diri yang sama dengan pedang ajaib leluhur jahat yang putus asa. Meskipun kekuatannya masih sedikit lebih buruk daripada leluhur jahat, itu masih merupakan tingkat seni bela diri yang sama dengan leluhur jahat, yang sangat kuat. Liu Yuming tidak akan pernah melupakan kebenaran kegilaan yang agung. Liu Yu memuja kegilaan, dan kemudian berkata, putra jahat dan orang lain yang menerima hadiah kegilaan juga memberi penghormatan kepadanya. Mereka tergerak oleh kebenarannya dan mengaguminya. Bahkan jika dewa gila telah jatuh, dia telah jatuh selama bertahun-tahun. Dia khawatir tentang masa depan Teran, yang mengagumkan. Ketika mereka bangun, Liu Yu berkata sambil tersenyum, kali ini, perjalanan ini sepadan. Kekuatan setiap orang telah meningkat sebagian besar. Kakak Ji pasti telah memperoleh yang paling banyak, tetapi dia telah memperoleh warisan kegilaan yang lengkap. Selama dia berlatih selangkah demi selangkah, belum lagi menjadi dewa surga, hampir tidak ada hambatan sebelum dia menjadi dewa bela diri. Hong Yun jelas tahu banyak dan berkata sambil tersenyum. Ji Wudian mengangguk dan berkata, pengalaman kegilaan itu luas dan tak terbatas. Aku hanya perlu selangkah demi selangkah. Adalah mungkin untuk mengolah dewa surga. Putra jahat itu berkata, sayangnya, karakter ilahi dewa gila itu rusak. Kalau tidak, jika kamu langsung memurnikan karakter ilahi, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menjadi dewa. Memurnikan keilahian bukanlah pilihan yang baik. Jika tidak tanpa pilihan, lebih baik tidak memurnikannya. Memurnikan keilahian melambangkan bahwa sulit untuk membuat kemajuan dalam hidup seseorang. Kata Ji Wutian. Liu Yu tampak penasaran dan bertanya, mengapa? Putra kejahatan berkata, memurnikan keilahian sebenarnya adalah hukum internal pemurnian, dan mengubah hukum internal menjadi milik sendiri. Hanya dengan cara ini, itu bukan milik sendiri, tetapi bukan milik sendiri. Hasil akhirnya adalah bahwa kesulitan memahami hukum akan meningkat tanpa batas di masa depan. Jika Anda ingin memahami hukum lagi, akan terlalu sulit untuk berlatih untuk kemajuan, kecuali. Petik 2. Kecuali untuk apa? Liu Yu bertanya. Kecuali jika selalu ada karakter ilahi, memurnikan karakter ilahi sepanjang jalan, dengan cara ini, tidak akan ada situasi yang tidak dapat ditingkatkan. Namun, semangat terobosan seperti itu adalah yang terlemah di alam yang sama. Putra kejahatan, Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, gila, jangan katakan keilahian yang berharga, bahkan jika ada dewa, maka pemurnian tidak layak.
Ji Wutian berkata, aku tidak bisa mengatakan itu. Jika ada dewa yang jauh melampaui alam surga dan dewa di depanmu, bisakah kamu menahannya? Ini, Liu Yu terdiam. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa jika kamu menempatkan roh tertinggi di depannya, dia akan tergerak. Dikatakan bahwa salah satu iblis juga memurnikan roh dewa yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak dapat membuat kemajuan dalam kultivasinya seumur hidup, dan tampaknya ada sesuatu yang menggerakkannya di tanah Sensu. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk memasuki tanah Sensu. Cara berpikir awan merah. Liu Yu tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata putra jahat itu, tetapi dia jelas dalam hatinya. Saya khawatir iblis datang untuk ketuhanan tertinggi. Batian mendapatkan manfaatnya, terutama ketika dia akhirnya memahami tanah suci dan menarik kekuatannya ke tingkat yang sama dengan Liu Yu. Dia dalam suasana hati yang baik dan mendesaknya untuk segera pergi. Liu Yu dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka pergi ke makam kegilaan. Keempat binatang buas di pintu masuk makam Dewa Gila masih setia pada tugas mereka. Melihat keempat binatang buas ini, Batian mendengus dingin. Sekarang kekuatannya telah meningkat. Meskipun sulit untuk membersihkan keempat binatang buas ini, itu bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, Batian siap untuk membunuh keempat binatang buas itu. Liu Yu berhenti dengan tergesa-gesa dan berkata, karena Dewa Gila telah mengatur binatang buas untuk menjaga, itu berarti dia tidak benar-benar menginginkan tempat peristirahatannya. Mari kita biarkan mereka terus menjaga di sini. Putra jahat dan yang lainnya juga setuju. Melihat ini, meskipun Batian enggan, dia mengangguk dan setuju. Liu Yu dan yang lainnya meninggalkan makam Dewa Gila. Liu Yuyuan lebih dari setengah dewa ketika dia keluar dari makam Dewa Gila. Dia dekat dengan kekuatan ilahi para dewa dan jelas merasakan bahwa ada orang yang bersembunyi di sekitarnya. Keluar, kata Liu Yu ringan. Putra jahat dan yang lainnya mendengarkan, melihat sekeliling, dan tidak menemukan apapun. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Liu Yu, penuh dengan warna tanya. Pada saat ini, dalam kehampaan, dua sosok datang, itu adalah Dewa Iblis setengah dewa. Bagaimana kamu tahu kita ada di sini? Kita tidak mengenal banyak orang. Liu Yu bertanya. Setelah itu, tanpa menunggu jawabannya, Liu Yu berkata lagi, saya pikir ada pengkhianat di klan saya, tetapi saya sedikit penasaran. Siapa pengkhianat itu? Orang mati tidak perlu tahu banyak. Dewa setengah dewa dari klan iblis tampak muram dan dingin. Liu Yu berkata dengan ringan, kamu tidak mengatakannya. Saya juga tahu, selain dari istana Sein tertinggi itu beberapa orang, saya khawatir tidak akan ada orang lain. Putra jahat itu berkata saat ini, bisakah kau memberiku salah satunya? Pedang ajaibku yang putus asa telah dibuka segelnya menjadi artefak, dan beberapa keterampilan bela diri yang sebelumnya tidak dapat digunakan juga dapat digunakan. Liu Yu berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, terserah padamu. Kemajuan semua orang kali ini tidak sedikit. Siapa lagi yang bersedia maju dan mencoba? Aku akan datang, karena aku telah memperoleh yang terbanyak kali ini. Sudah tepat untuk berusaha lebih keras. Kata Ji Wutian. Ketika Liu Yu mundur, Batian meskipun beberapa ingin mencoba, tetapi berpikir bahwa masa depan adalah lebih banyak kesempatan, juga menahan diri untuk sementara waktu. Mati. Ketika dua dewa setengah dari klan iblis melihat bahwa Liu Yu dan yang lainnya sangat marah, mereka menyerang terlebih dahulu. Dua dewa setengah dari keluarga iblis, Ki jahat yang menghalangi langit dan matahari mengalir ke arah putra jahat dan Ji Wutian. Kekuatan hukum gelap yang kuat tidak ada bandingannya. Wajah putra jahat itu menunjukkan ekspresi jijik dan berteriak, tiga alam sedang tenggelam. Kekuatan dahsyat itu keluar dari putra iblis, lalu menyapu ke arah para dewa setengah dewa dari keluarga iblis melalui pedang ajaib yang putus asa yang dapat mengerahkan kekuatan artefak saat ini. Pedang ini, yang membelah langit, menghancurkan waktu dan ruang, secara langsung menghancurkan serangan para dewa setengah dewa dari iblis. Pedang itu secara langsung memotong lengan para dewa setengah dewa dari iblis. Ah, aku ingin memulihkan lenganku. Namun, rasa putus asa yang kuat dan kekuatan kutukan saling melengkapi pada pisau ajaib putus asa milik putra kejahatan, yang membuat kecepatan pemulihannya lambat dan tak tertandingi, dan serangan putra kejahatan telah datang lagi. Dalam hal ini, para dewa setengah mati yang bertarung dengan putra kejahatan tidak memiliki kesempatan untuk melawan kecuali kekuatan menangkis. Dibandingkan dengannya, Ji Wutian tidak buruk. Meskipun dia tidak memiliki artefak,
dia memiliki dua kelebihan dibandingkan dengan putranya yang jahat. Salah satunya adalah Ji Wudian, dengan kemajuan waktu ini, meskipun masih ada jarak dari dewa setengah mati, itu tidak terlalu jauh. Adapun yang kedua, Ji Wutian yang telah diwariskan oleh Dewa Gila. Dalam warisan, tetapi ada konten seni bela diri. Saat ini, Ji Wutian, mengandalkan warisan kegilaan, telah mengembangkan tinju Dewa Gila hingga tingkat yang sangat tinggi, dan kekuatan yang diberikannya sangat mengerikan. Sebaliknya, dia adalah putra kejahatan. Meskipun dia memiliki keterampilan seni bela diri dari leluhur yang jahat, dia tidak punya pengalaman untuk dibicarakan. Kekuatannya lebih rendah dari Ji. Kegilaan memiliki tubuh kegilaan. Yang paling dia yakini adalah tinjunya. Oleh karena itu, bahkan kegilaan tidak memiliki senjata. Baginya, senjata terbaik adalah tinjunya yang ganda. Saat ini, Dewa Iblis di bawah tangan besi Ji Wutian, meskipun ada masa depan, tetapi kemenangan akhir, mutlak milik Ji Wutian. Kali ini, kita harus bisa mengusir para iblis yang mengancam medan perang yang penuh badai. Liu Yu melihat penampilan mereka dan berkata sambil tersenyum. Keduanya telah mencapai tingkat dewa setengah, dan Batian, seperti dia, memiliki tingkat dewa setengah. Sebaliknya, Hong Yun adalah reinkarnasi puncak dewa setengah, tetapi karena reinkarnasi, kekuatannya terbatas, dan masih sedikit kurang dari kekuatan dewa setengah. Paling-paling, itu hanya raja dan hegemoni di antara orang-orang suci bela diri. Liu Yu dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran, berharap untuk mempertahankan dua dewa setengah iblis sebanyak mungkin. Bahkan jika mereka tidak bisa, tidak peduli seberapa buruknya, mereka harus memberikan pukulan berat kepada dua iblis dan mengurangi tekanan di pihak Teran. Para iblis itu licik, dan cara untuk melindungi hidup mereka tidak akan lebih buruk. Meskipun kelima orang itu mencoba yang terbaik untuk berjaga-jaga, mereka tetap membiarkan dua dewa setengah iblis itu melarikan diri. Melihat dua dewa setengah iblis itu melarikan diri, Ji Wutian merasa kasihan, atau biarkan mereka melarikan diri. Liu Yu berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagi para dewa untuk membunuh. Kalau tidak, di medan perang yang penuh badai selama bertahun-tahun, para dewa hampir tidak akan mati kecuali para dewa melakukannya. Kerumunan itu mengangguk, dan para dewa bertekad untuk melarikan diri. Memang sangat sulit bagi mereka untuk menahan mereka, Ji Wutian berkata, sekarang dua dewa setengah dari klan iblis telah terluka, dan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Sisi iblis setara dengan hanya 3 dewa setengah. Saya pikir kita bisa kembali dengan cepat dan menemukan rumah klan iblis. Mungkin kita bisa membunuh semua iblis. Kerumunan itu mengangguk, dan kemudian mereka dengan cepat keluar dari hutan. Selama mereka bukan dewa, hampir mustahil bagi kita untuk melakukan apapun kepada mereka selama mereka bukan dewa. Oleh karena itu, Liu Yu berlari sepanjang jalan, melepaskan atmosfer yang kuat. Semua binatang buas di sepanjang jalan dengan cepat menghindar dan tidak berani maju untuk memprovokasi. Di hadapan 3 dewa setengah, Liu Yu dan yang lainnya mengatakan rencana mereka. Setelah mendengarkan, Tuan Kota tidak bisa menahan tawa. Bagus, bagus. Generasi muda akan melampaui yang lebih tua. Setelah bertahun-tahun, kita umat manusia akhirnya bisa melancarkan serangan balik. Kali ini, kita tidak akan bisa memberi iblis kesempatan untuk kembali. Wajah pemimpin kota menunjukkan semangat membunuhnya. Saat ini, saya khawatir tidak ada peluang bagi Raja Iblis untuk kehilangan lebih dari sekadar alam. 3 hari kemudian, Raja Kota memanggil semua orang dan berkata, kami telah menemukan sarang lama para iblis di sini. Namun, semua iblis telah pergi. Kami tidak dapat melaksanakan rencana kami untuk menghadapinya. Cukup cepat, Ji Wutian mendengus dingin. Selama bertahun-tahun, ia telah tinggal di kota berangin, menyaksikan para iblis merajalela lagi, dan melihat bahwa ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi para iblis telah melarikan diri, yang pasti menyebabkan beberapa depresi. Pemimpin kota berkata sambil tersenyum, meskipun menyedihkan membiarkan mereka melarikan diri, mereka pergi dengan tergesa-gesa sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikan susunan teleportasi. Oleh karena itu, kami telah menghancurkan susunan teleportasi mereka. Di masa depan, hampir mustahil bagi mereka untuk berteleportasi masuk. Jika mereka ingin datang di masa depan, mereka harus mengirim orang baru untuk berteleportasi dari medan perang para dewa dan iblis yang jauh, setidaknya 100 tahun kemudian. Petik 2. Itu artinya,
hampir mustahil bagi iblis untuk masuk, dan kita bisa kembali. Ji Wutian tidak percaya. Pemimpin kota berkata sambil tersenyum, ya, benar. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin kembali, tetapi itu tidak mungkin. Kali ini, mereka akhirnya bisa kembali. Setelah menghela napas, sang penguasa kota menghela napas, namun, kita tidak akan kembali. Pertama, kita harus mencegah iblis bangkit kembali atau melakukan trik lainnya. Selain itu, daratan Tiongkok belum kembali selama bertahun-tahun. Saya khawatir teman-teman saya sudah jatuh. Dalam hal ini, mengapa kembali dan hanya menambah kesedihan? Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Kemudian, melihat anak-anak jahat itu, Liu Yu bertanya, kalau begitu, kapan kalian akan kembali? Aku tidak peduli, aku sama saja di mana-mana. Putra jahat itu tidak peduli dengan Tao. Beberapa orang Batian juga mengangguk, selain Ji Wutian, orang-orang lainnya kesepian. Besok adalah saat pertama kali penularan. Ada banyak orang. Aku khawatir tidak mudah untuk bertanggung jawab. Karena kamu akan pergi, mereka akan diserahkan kepadamu. Aku tidak ingin penampilan mereka menghancurkan pola daratan Tiongkok saat ini. Begitulah kata Tuhan. Liu Yu berkata, tidak masalah. Sebaliknya, menurutku itu bagus. Hanya setelah perombakan menyeluruh, daratan Tiongkok dapat sepenuhnya membersihkan korupsi masa lalu dan membuat daratan Tiongkok makmur. Sekarang daratan Tiongkok kekurangan pendahuluan, dan para santo bela diri ini baik. Ketika Liu Yu menyelesaikan pidatonya, semua orang berpikir. Liu Yu melanjutkan, tentu saja, jika kamu melakukan sesuatu yang merusak alam dan menghancurkan daratan Tiongkok, kamu harus melakukan sesuatu yang lain. Mendengar perkataan Liu Yu, pemimpin kota itu berkata, kau benar. Selama ini, meskipun daratan Tiongkok telah melatih Raja Gu seperti mengolah Gu sesuai perintah medan perang dewa dan iblis, efeknya terlalu buruk. Selain itu, jenius sejati mati muda atau hidup di tanah suci, jadi sulit untuk memiliki kehidupan dan kematian yang nyata. Di masa sulit, kau harus menggunakan kiasan yang berat. Itu pernyataan yang bagus. Pada hari itu, seluruh kota badai dalam keadaan gembira. Karena hari ini, akan menjadi hari mereka meninggalkan kota berangin. Meskipun mereka telah berada di kota badai selama bertahun-tahun, mereka masih lebih merindukan daratan Tiongkok. Ribuan orang duduk di susunan transmisi, sebuah cahaya menyala, Liu Yu dan yang lainnya telah menghilang. Seperti biasa, para leluhur keluarga Bi menjaga tempat misterius itu, membaca buku dengan malas, dan terkadang memikirkan urusan medan perang badai. Tiba-tiba, kilatan susunan teleportasi menarik perhatiannya. Bukan dari saluran rahasia, sein bela diri mana yang diam-diam mengirim kembali. Jika demikian, aku minta maaf. Wajah leluhur Bi menunjukkan warna yang garang, dan dengan cepat bergerak menuju susunan transmisi. Ketika leluhur keluarga Bi datang ke sini, dia takut dan lesu. Ribuan orang menatapnya dengan mata mereka, dan setidaknya mereka semua adalah Raja Suci. Ada Liu Yu, dewa setengah dewa seni bela diri. Leluhur keluarga Bi hanya merasa bahwa dia berkeringat dingin, dan dia sangat sengsara. Liu Yu berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tetua, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ya, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Para leluhur keluarga Bi menjadi lebih kaku karena wajah mereka yang dekaden. Orang tua, kau berbohong kepada kami. Kau ingin kami mati sebagai umpan meriam di kota berangin. Itu menjijikkan. Seorang Raja Suci yang dikirim ke medan perang oleh leluhur keluarga Bi berteriak pada leluhur keluarga Bi. Leluhur keluarga Bi, sedikit malu, lalu berkata, kau tidak apa-apa. Lagi pula, jika aku tidak melakukannya, aku masih membutuhkan seseorang untuk pergi. Seperti yang kukatakan, siapa lagi yang ingin pergi? Kerumunan itu terdiam. Memang, jika mereka tahu bahwa mereka akan mati dengan cara ini, mereka tidak akan pernah pergi. Leluhur tua keluarga Bi menarik Liu Yu dan bertanya, Nak, katakan padaku apa yang terjadi. Hanya saja kau kembali. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah berada di kota badai selama lebih dari 1000 tahun juga kembali? Liu Yu tertawa dan menjawab, sekarang krisis iblis telah teratasi untuk sementara. Jika tidak terjadi apa-apa, setidaknya mereka akan bisa datang ke kota badai setelah 100 tahun. Tentu saja, kami akan kembali. Kemudian, Liu Yu memberitahu leluhur Bi apa yang terjadi selama kurun waktu ini. Setelah mendengar ini,
Leluhur Bijia menghela nafas, sepertinya aku telah melakukan hal yang benar dengan mengirimmu kali ini. Awalnya, aku merasa sangat bersalah karena mengirimmu. Liu Yu memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata leluhur Bi membuatnya kesal, mereka mengatakan yang sebenarnya. Jika Liu Yu dan Liu Yu tidak ada di sana, aku khawatir situasi perang tidak akan berubah sama sekali, dan kekalahan Teran akan berakhir pada akhirnya. Seekor kupu-kupu juga dapat menyebabkan tsunami. Efek kupu-kupu ini sangat bagus sekarang. Itu berhasil membuat Teran memenangkan kemenangan terakhir. Setelah melihat ribuan Raja Suci di belakang Liu Yu, bukan hanya ribuan orang suci bela diri, leluhur keluarga Bi berkata, apa yang kamu lakukan dengan raja-raja ini? Tidakkah kamu tahu bahwa ini akan menyebabkan masalah besar? Tentu saja, aku tahu, tetapi yang aku butuhkan adalah ini. Setelah kekacauan itu, akan ada aturan yang hebat. Sekarang daratan Tiongkok hampir berada di bawah kendali keluarga-keluarga besar dan tempat-tempat suci. Adalah baik bagi mereka untuk membersihkan seluruh daratan Tiongkok secara menyeluruh. Jalan Liu Yu yang ringan. Leluhur keluarga Bi menunjukkan pandangan yang tiba-tiba. Bukankah dia baru saja memilih untuk membiarkan keluarga Bi hidup dalam pengasingan karena alasan ini? Sambil mendesah, leluhur keluarga Bi berkata, saya harap pilihan Anda benar, jika tidak, kita semua adalah orang berdosa. Jangan khawatir, Tuan, Liu Yu menjawab, dan kemudian berkata, jika tidak ada yang lain, saya harap tetua akan membawa kita keluar. Sungguh sensasi, ketika Liu Yu dan yang lainnya kembali, itu benar-benar sensasi. Dengan kembalinya ribuan Raja Suci dan beberapa orang suci bela diri dengan gelar orang suci bela diri, itu benar-benar sensasi. Seluruh daratan Tiongkok merasakan ketenangan sebelum badai. Semua praktisi seni bela diri tahu bahwa seluruh daratan Shenzhou akan kacau balau. Dalam hal ini, Liu Yu tidak peduli, sekarang dia, kekuatannya telah mencapai setengah dewa, seluruh daratan Tiongkok, keberadaan ancaman baginya, telah menghilang. Sebagian besar raja yang kembali memilih untuk mencari tempat pengasingan, kecuali beberapa yang akan mati dan membentuk kekuatan bersama. Mereka jelas tahu bahwa krisis Terans yang sebenarnya belum terpecahkan. Jika mereka hanya tinggal di tempat mereka berada, pada akhirnya, Terans tidak akan memiliki cara lain untuk pergi kecuali runtuh. Kali berikutnya, selain berkultivasi, Liu Yu menemani keluarganya untuk menikmati kedamaian yang langka. Anak laki-laki saya berusia lebih dari 10 tahun, tetapi ketika dia melihat dirinya sendiri, dia tidak dapat mengenali ayahnya. Hal ini membuat Liu Yu tidak berdaya sekaligus sedih, hatinya yang kejam ini hanya menemani keluarganya sendiri. Tentu saja, Liu Yu tidak melepaskan latihannya. Sebaliknya, dengan suasana hatinya yang tenang, dia menjadi semakin sadar akan kekuatan hukum. Dalam 10 tahun terakhir, dampak dari kembalinya ribuan Raja Suci belum juga hilang, dan kemudian muncullah seorang talenta muda. Sebaliknya, Liu Yu, yang telah dikenal luas di tahun-tahun awalnya, secara bertahap menghilang dalam bidang penglihatan semua orang dan kurang dipedulikan. Namun, para Raja Suci yang tahu bahwa Liu Yu memiliki kekuatan setengah dewa, yang disebut orang suci bela diri, tahu bahwa Liu Yu sangat kuat. Hari itu, Liu Yu sedang berlatih, tetapi Wei Jin datang. Guru, Wei Jin membungkuk kepada Liu Yu. Liu Yu berkata sambil tersenyum, bangun, bagaimana? Bagaimana rasanya keluar dan mengalami kali ini? Yah, rasanya menyenangkan. Selain itu, saya telah bertemu dengan beberapa teman yang berpikiran sama. Wei Dao yang penuh hormat. Liu Yu berkata, bukan hanya itu. Kudengar kau sudah membuat nama besar. Dewa perang kecil itu membicarakanmu. Tuan, jangan mengolok-olokku. Aku tidak sanggup dipanggil seperti itu. Wei Jin agak malu. Liu Yu mengangguk puas dan berkata, bagus sekali kau tidak bisa terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Namun, kau harus terus bekerja keras. Sekarang kau baru saja terbangun untuk kedua kalinya, dan kau harus terus bekerja keras. Wei Jin mampu bangun begitu cepat untuk kedua kalinya. Bahkan para tetua pelindung sedikit terkejut. Kemudian mereka memutuskan bahwa mungkin Wei Jin bisa bangun 4 atau bahkan 5 kali. Begitu Liu Yu mengatakan tentang pencerahannya, Wei Jin berkata dengan gembira, baiklah, guru, mungkin saat aku menerobos ke tahap seni bela diri, aku akan bisa terbangun untuk ketiga kalinya. Liu Yu tertawa mendengar ucapan itu, lalu wajahnya menjadi masam. Dengan cara ini, dia harus mempersiapkan diri untuk muridnya. Terakhir kali,
dia menghabiskan banyak uang untuk melatih jurus sihir 9 putaran untuk muridnya. Kemudian, saat dia terbangun, dia menghabiskan lebih banyak lagi. Bahkan sekarang, Liu Yu masih berjuang dengan biaya jurus sihir 9 putaran Wei Jin. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu akan menjadi orang miskin jika dia tidak mendapatkan hasil panen yang baik di makam Dewa Gila. Melihat Wei Jin yang polos, Liu Yu berpikir sejenak dan berkata, "Murid, kamu sudah tumbuh dewasa sekarang. Aku sangat senang menjadi seorang guru. Aku tersanjung oleh guruku. Aku bisa melakukannya dengan baik karena guruku adalah orang yang beriman." Wei Jin berkata dengan tergesa-gesa. Sambil mengangguk, Liu Yu melanjutkan, "Saya ingat saat saya seusia Anda, saya benar-benar mandiri. Sekarang Anda telah mencapai masa ketika Anda cukup mandiri. Di masa depan, apapun yang Anda lakukan, Anda harus bergantung pada diri sendiri." "Saya sendiri. Saya mandiri." Wei Jin senang, lalu dia memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Setelah itu, saya harus bergantung pada diri sendiri untuk sumber daya yang saya butuhkan untuk berkultivasi." Liu Yu bahkan tidak memikirkannya. Dia berkata langsung, "Tentu saja, karena Anda mandiri, Anda harus mandiri sepenuhnya. Kalau tidak, apa pentingnya membuat Anda mandiri?" "Baiklah, Guru, saya masih belum mandiri. Saya rasa saya tidak bisa mandiri tanpa kehilangan sayap Anda." Wei Jin tampak menyesal. Liu Yu memarahi diam-diam di dalam hatinya. Untuk waktu yang lama, Wei Jin jujur dan jujur. Bagaimana dia bisa kembali mengunjungi Tiongkok dan menjadi pencuri? Liu Yu berpura-pura serius dan berkata, "Wei Jin, sebagai muridku, apakah Anda benar-benar ingin hidup di bawah sayapku?" "Sepanjang waktu." "Tetapi Tuan," wajah Wei Jin penuh warna, tetapi langsung disela oleh Liu Yu. Liu Yu Qiang berkata, "Sekarang Anda akan berlatih jurus sihir putaran ke-9 hingga putaran ke-7. Saya dapat membantu Anda menemukan pembuluh darah khusus yang dibutuhkan pada putaran ke-7. Namun, sisanya tergantung pada Anda. 8 putaran berikutnya sama saja. Sedangkan untuk putaran ke-9, itu tergantung pada kehendak surga." Sikap Liu Yu begitu keras sehingga Wei Jin, meskipun tidak mau, tidak punya pilihan selain setuju. Dengan ekspresi getir di wajahnya, dia berkata, "Karena Tuan telah memutuskan, saya tentu akan mengikuti perintah Tuan." Liu Yu secara alami mendengar arti dari kebenciannya. Namun, Liu Yu pura-pura tidak mendengarnya dan tampak acuh tak acuh. Melihatnya sudah seperti ini, sang guru tidak mengubah pikirannya. Wei Jin juga tahu bahwa gurunya benar-benar serius kali ini, jadi dia berhenti membicarakannya. Melihat Wei Jin pergi, wajah Liu Yu menunjukkan senyum dan berkata kepada Wei Jin, "Adik seperguruanmu Yun Fan sangat mengkhawatirkanmu kali ini. Pergi dan sampaikan salamku." "Baik, Guru, aku akan menyampaikan rasa hormatku kepada guruku dan menemui adikku." Wei Jin berkata. Melihat Wei Jin pergi, senyum di wajah Liu Yu berangsur-angsur menyatu. Sebenarnya, selama periode waktu ini, dia sedikit gelisah. Awalnya dia berpikir bahwa dengan bantuan menara waktu, dia dapat berakselerasi 10 kali lipat untuk membuatnya menembus Dewa Setengah. Akibatnya, meskipun dia telah memahami kekuatan hukum dan memadukannya ke dalam hukum masing-masing dari 5 elemen, dia seharusnya dianggap sebagai Dewa Setengah menurut kebenaran. Selain itu, kekuatan jiwanya juga telah menembus ke tingkat dewa. Dia telah mencapai standar untuk menjadi dewa, baik itu kesadaran ilahi atau pemahaman hukum. Namun, kenyataannya adalah bahwa dia masih seorang santo bela diri, bukan Dewa Setengah, yang membuatnya sangat bingung. Bagaimanapun, mereka seharusnya tidak menerobos menara jahat untuk waktu yang lama, tetapi menurut alasannya, mereka tidak dapat menerobos menara jahat untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Liu Yu datang ke Istana Suci Tertinggi. Dia berencana untuk meminta nasihat dari tetua pelindung yang telah menjadi dewa.